Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, ya, kita masih tetap membahas mengenai penggunaan item total korelasi. Ya, korelasi item total pakai rumusnya Pearson itu, ya. Nah, pada video kali ini masih tetap eh, kita akan membuktikan bahwa sebenarnya korelasi item total itu bukanlah salah satu pembuktian untuk membuktikan bahwa kuesioner kita atau item-itemnya itu valid gitu ya. Itu bukan suatu pembuktian eh, yang bisa membuktikan bahwa kuesioner atau item-item kita itu valid ya. Oke, kita mulai dari pengertian sederhana dari validitas gitu ya. Nah, ini. Jadi validitas itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau teman-teman itu pernah tahu tentang pengertian validitas, pasti yang teman-teman tahu itu kan pengertian validitas yang sederhana seperti ini kan. Nah, validitas itu adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur, instrumen, angket, atau kuesioner untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, yang seharusnya diukur itu apa? Ini, ya, variabel atau konstruk. Nah, jadi pada saat teman-teman itu membuat kuesioner, lalu membuat item-item pada kuesioner itu, tentu kan teman-teman itu mengambil eh, konsep-konsep operasional dari suatu variabel ya. Misalnya begini, misalnya kalau teman-teman itu ingin eh, mengukur variabel minat pelanggan misalnya. Tentu kan teman-teman itu kan pasti ngambil untuk membuat itemnya atau untuk membuat kuesioner yang ada item-itemnya itu. Tentu kan item-itemnya itu kan diambil dari indikator yang bisa mengukur minat pelanggan, ya kan? Contoh, indikator yang bisa mengukur minat pelanggan itu bisa misalnya apa? Misalnya kalau orang itu tertarik terhadap sesuatu barang misalnya. Nah, ada indikator tertarik, ya kan? Nah, indikator tertarik itu adalah salah satu indikator yang indikator dari minat, sebenarnya, minat pelanggan. Nah, minat pelanggan itu kan indikatornya tertarik, gitu kan? Terus misalnya eh, apa perhatian terhadap suatu barang, berarti kan dia berminat terhadap barang itu, ya kan? Perhatian, tertarik. Nah, itu adalah indikator-indikator dari variabel minat pelanggan tuh, ya. Nah, kemudian dari indikator itu dibuatlah item gitu. Dari indikator-indikator itu dibuatlah item untuk mengukur variabel minat minat pelanggan tadi gitu ya. Nah, jadi pengertian sederhananya seperti ini gitu ya. Adalah validitas itu adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur, instrumen, angket, kuesioner untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jadi kalimat ini harus kita ingat terus ya. Nah, selama selama video ini kita akan tetap menggunakan kalimat ini ya. Ya, kita akan tetap berpatokan pada kalimat ini bahwa validitas itu adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur, instrumen, angket, kuesioner untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, pertanyaannya, apakah betul korelasi item dan total itu benar-benar adalah suatu pembuktian validitas, ya? Dia bisa membuktikan apakah penggunaan korelasi item total person itu apakah bisa membuktikan bahwa ya ini adanya tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur, instrumen, angket, kuesioner untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, apakah betul ya? Betul korelasi atom total person itu ya benar-benar suatu eh, apa namanya suatu rumus ya untuk eh, menguji validitas atau membuktikan validitas. Kalau kita definisikan validitas itu adalah ini ya, tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur atau instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, yang seharusnya diukur itu apa adalah variabel atau konstruk. Nah, itu ya. Nah, untuk membuktikan itu, nah,
maka saya menggunakan data gitu ya. Nah, data saya apa? Ini data saya. Data saya itu tentang kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan di suatu institusi lah ya. Saya tidak bisa kasih tahu institusinya apa. Jadi, nih, kualitas pelayanan gitu. Nah, kualitas pelayanan ini ya, itu dia itu memiliki dua aspek atau dua dimensi, yaitu pelayanan umum dan pelayanan bidang protokol COVID. Nah, pelayanan umum dan pelayanan bidang protokol COVID. Ya. Nah, teman-teman juga kan, teman-teman mahasiswa itu kan juga pasti kalau ketika membuat kuesioner gitu kan, misalnya teman-teman punya variabel minat pelanggan. Nah, biasanya itu teman-teman itu membuat banyak sekali item dan ada dimensinya. Untuk variabel itu pasti ada dimensinya, ya kan? Seperti yang punya saya ini gitu. Pasti ada dimensinya, ada dimensinya. Dan pasti itemnya itu banyak sekali. Lalu ada dimensinya. Lalu setiap dimensi itu punya item gitu. Misalnya pelayanan pelayanan umum ini ada 5 di sini. Nah, lalu yang di pelayanan bidang protokol COVID ini ada 6, ya kan? Nah, seperti ini. Lalu teman-teman itu menguji validitasnya, ya, validitas item ini, ya, yang punya beberapa dimensi ini, ya, teman-teman itu mengujinya pakai korelasi item total. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman itu nyari totalnya semua. Jadi misalnya saya punya ini kan punya saya kan ada 11 item. Terus teman-teman nyari totalnya yang ini. Nah, total ini artinya apa? Artinya penjumlahan untuk semua item. Ya, ya, penjumlahan untuk semua item lalu totalnya ini. Teman-teman itu lupa bahwa mereka itu punya dimensi. Variabel itu punya dimensi. Nah, punya dimensi. Ya. Jadi dia tidak hanya variabel saya, tapi variabel ini punya dimensi. Kita kembali lagi ke sini. Validitas itu adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur atau instrumen atau angket atau kuesioner untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, apa yang seharusnya diukur. Artinya apa? Teman-teman itu harus membuktikan dulu item 1, 2, 3, 4, 5 ini apakah betul mengukur pelayanan umum. Item 6, 7, 8, 9, 10, 11 apakah betul mengukur pelayanan bidang protokol COVID. Kalau teman-teman total seperti ini, itu tidak membuktikan apa-apa. Tidak bisa membuktikan bahwa item 1, 2, 3, 4, 5 itu memang item untuk mengukur pelayanan umum. Item 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu adalah benar-benar item untuk mengukur pelayanan bidang protokol. Kalau teman-teman buat seperti itu, ya, kalau teman-teman buat seperti itu. Nah, saya contohkan, nah ini. Nah, ini saya sudah masukkan ke apa ke SPSS. Nah, teman-teman kan biasanya pakai korelasi, correlate, bivariat, ya kan? Lalu kemudian semua item itu dimasukkan, ya, semua item itu dimasukkan. Lalu dimasukkan pula totalnya. Nah, untuk melihat korelasi item dengan totalnya. Lalu kemudian oke, oke. Nah, lalu teman-teman lihatnya di sini kan, di nilai korelasi ini kan. Nah, nilai korelasi ini hanya untuk melihat korelasi antara item dengan total, ya. Hanya untuk melihat korelasi atom dengan total, tidak membuktikan validitas, tidak membuktikan validitas. Nah, tapi teman-teman itu menggunakan ini, nilai korelasi ini. Nah, ketika nilai korelasi ini, p-values-nya itu di bawah 0,05, teman-teman menganggap bahwa ini valid, gitu kan? Ya kan? Teman-teman menganggap bahwa ini valid, artinya semua item ini valid. Tunggu dulu, tunggu dulu, apakah benar mereka ini valid, ya kan? Nah, ini kalau kalau kita lihat ini kan semuanya ini kan sudah di apa p-value-nya sudah di bawah 0,05 kan. Nah, lalu teman-teman menyimpulkan bahwa semua item ini valid. Tunggu dulu. Mari kita lihat konsepnya. Konsepnya itu kan kualitas pelayanan ini kan punya dua dimensi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dia itu punya dua dimensi. Maka teman-teman itu harus membuktikan dulu. Benar nggak item 1, 2, 3, 4, 5 itu benar-benar mengukur pelayanan umum. Item 6, 7, 8, 9, 10, 11 benar nggak mengukur pelayanan bidang protokol COVID. Jangan langsung ditotal, terus dikorelasikan. Nggak bisa begitu. Teman-teman itu harus membuktikan dulu ini. Item 1, 2, 3, 4, 5 itu benarkah dia item mengukur pelayanan umum.
Lalu item pelayanan bidang item 6, 7, 8, 9, 10, 11, apakah betul mengukur pelayanan bidang protokol COVID? Nah, pasti teman-teman akan berpikir begini, ya sudah, berarti kita totalkan saja per dimensi, ya kan? Seperti ini ya, totalkan per dimensi. Oke, ditotalkan per dimensi seperti ini. Bisa saja teman-teman mencari total per dimensi, lalu gunakan lagi item total correlation, ya kan? Gunakan lagi item total correlation. Nah, ini saya eh, kembalikan dulu sama totalnya. Nah, bisa saja teman-teman korelasikan dulu per total, per dimensi. Nah, seperti ini. Lalu ini F1. Nah, lalu teman-teman, eh, F1 ini artinya faktor satu kan. Lalu teman-teman lihat, oh ternyata di bagian sini, di totalnya, itu semuanya, di values-nya sudah di bawah 0,05. Nih, ya kan? Berarti item saya ini valid. Berarti item saya ini sudah mengukur pelayanan umum, ya kan? Karena dia valid, sudah mengukur pelayanan umum. Lalu yang berikut, yang pelayanan bidang protokol tadi. Nah, teman-teman buat lagi pakai korelasi. Nah, ini dibuang dulu. Nah, lalu diambil lagi yang ini. Nah, sampai ini dengan totalnya. Nah, masukkan lagi, dikorelasikan lagi. Nah, teman-teman lihat lagi di korelasi sini. Ternyata di values-nya semuanya sudah di bawah 0,05. Nah, lalu teman-teman menyimpulkan bahwa ini juga valid. Berarti apa? Berarti item-item ini memang mengukur protokol bidang, pelayanan bidang protokol COVID. Tunggu dulu, teman-teman. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu. Benarkah, ya? Benarkah kalau item total itu, ya, korelasi item dengan total itu benar-benar eh, benar-benar pengujian validitas. Bukan. Korelasi item total itu hanya melihat korelasi antara item dengan total. Ya. Dia tidak bisa membuktikan bahwa item 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini memang mengukur pelayanan umum. Item 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini benar-benar mengukur pelayanan bidang protokol COVID. Lalu bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa item 1 dan 5 ini benar-benar mengukur pelayanan umum, item 6 sampai 11 ini benar-benar mengukur pelayanan bidang protokol COVID. Bagaimana caranya? Caranya itu menggunakan analisis faktor. Ya, ini yang teman-teman itu sama sekali tidak tahu sama sekali bahwa ada pengujian validitas menggunakan analisis faktor. Ya, ya. Di hampir semua kampus di Indonesia ini sama sekali tidak tahu bahwa pengujian validitas itu bisa menggunakan analisis faktor. Ya, mahasiswa itu tidak tahu, bahkan dosen-dosen pun tidak tahu. Ya. Saya pernah mengikuti suatu pelatihan gitu ya, pelatihan validitas gitu ya, pengujian validitas dan reliabilitas. Dan ketika pematerinya itu bertanya kepada salah satu peserta yang ternyata dosen, yang pematerinya bertanya, apakah ibu sudah tahu tentang analisis faktor? Ternyata ibunya menjawab, tidak tahu. Dan ada beberapa peserta yang lain pun sama sekali tidak tahu tentang analisis faktor. Dan itu membuktikan bahwa bukan hanya mahasiswa, dosen pun tidak tahu bahwa ada pengujian validitas menggunakan analisis faktor. Nah, sekarang kita akan membuktikan ini menggunakan analisis faktor. Untuk menggunakan analisis faktor, maka saya menggunakan JASP, ya. Saya menggunakan JASP, lalu kita ke faktor, kita menggunakan dulu exploratory factor analysis untuk melihat apakah betul item 1, 2, 3, 4, 5 ini benar-benar mengukur pelayanan umum. Item 6, 7, 8, 9, 10, 11 apakah betul mengukur pelayanan bidang protokol COVID. Nah, kita ke faktor. Faktor, pilih exploratory factor analysis. Kita masukkan semua itemnya. Ini juga totalnya tidak usah, ya. Totalnya tidak usah karena kita tidak perlu. Ini sabar dulu. Ini sampai di sini. Nah, lalu karena ini ada dua dimensi, maka di bagian based on-nya saya pilih yang manual. Saya pilih dua. Saya pilih dua. Lalu di optionnya ini rotation methodnya saya pilih yang
eh, ini ortogonal varimax. Lalu di factoring methodnya saya pilih yang maksimum likelihood. Lalu di bagian outputnya ini saya pilih yang 0,4 ya. Cut off-nya faktor loadingnya 0,4. Lalu kemudian ini juga saya bisa centang saja, tidak apa-apa. Centang KMO juga, centang anti-image, centang. Nah, kita lihat ya hasilnya. Kita akan lihat hasilnya. Tunggu, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Kita lihat pada bagian sabar belum ya. Kita lihat pada bagian sabar. Oke, faktor loading. Nih, faktor loading bagian sini. Nah, ini ada dua faktor ya. Nah, mungkin saya ganti saja bagian eh, ininya saya pakai yang Promax saja. Promax. Kita lihat. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di bagian faktor loading ini ya, ya, ini faktor loading, dia membentuk dua komponen, ya kan? Dua komponen. Nah, ini saya copy saja. Saya copy ke Excel supaya lebih mudah ya. Lebih mudah kita lihat. Saya copy saja ke Excel, kita akan lihat ya. Kita akan lihat pasti. Nah, ini saya perbesar. Saya delete saja yang tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Delete. Lalu kemudian ini juga tidak perlu. Saya delete. Ini juga tidak perlu. Saya delete. Lalu mana lagi? Saya coba saya delete lagi ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya perbesar saja. Saya perbesar. Apa ya, 12-nya. Saya perbesar. Kita lihat. Ini saya hapus lagi. Delete. Oke. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini coba. Coba ini saya. Coba perkecil ya. Mungkin 10. Nah, ini. Ya, unik ini saya hapus saja. Supaya kita mudah melihat. Nah, di sini ya dia sudah membagi menjadi dua faktor. Tapi kita tidak tahu ya mana yang pelayanan umum, mana yang pelayanan bidang protokol kesehatan. Mari kita lihat. Di faktor satu ini ada ini. Ya. Faktor dua itu ini. Ya, teman-teman lihat. Mari kita lihat yang faktor satu. Yang faktor satu itu ada item 9, 8, 7, 6, 6, 10. Ya kan? Ya kan? Benar kan? Ya. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Benar ya? 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman lihat, ya, faktor satu itu 6, 7, 8, 9, 10. Faktor 2-nya itu 1, 2, 11. Nah, 11 ini unik, teman-teman. 11 ini unik. Padahal 11 ini, ya, 11 ini masuknya di sini. Ini 11. Ini 11. Ini 11. Ya, ini 11. 11. Ini atom 11 itu masuknya di pelayanan bidang protokol. Ya, pelayanan bidang protokol. Tapi di sini dia masuk di faktor kedua bersama dengan item 1, 2, 3, 4, 5 yang ini. Yang pelayanan umum. Nah, pelayanan umum ya. Artinya apa? Artinya, teman-teman, artinya item 11 ini bukanlah item untuk mengukur pelayanan bidang protokol COVID ya. Jadi item 11 itu bukanlah item untuk mengukur pelayanan bidang protokol COVID. Mari kita lihat ininya apa namanya? Itemnya bunyinya. Ini bunyinya begini. Dosen, pengasuh, dan pelatih mengarahkan dalam setiap kegiatan selama masa pandemi COVID. Ini kan bukanlah item yang menunjukkan
pelayanan bidang protokol COVID sebenarnya. Coba kalau teman-teman lihat item-item yang di bidang protokol COVID. Nah, ini kan protokol COVID ya. Kita ini protokol COVID. Sabar. Jadi yang satu ini itu adalah protokol COVID. Ya, protokol COVID. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah bidang umum, pelayanan bidang umum. Ya. Nah, ini lihat ya. Lihat. Nah, ini. Jadi kan yang ini pelayanan protokol COVID. Nah, ini item-itemnya. Dosen pengasuh dan pelatih mengarahkan menjaga jarak. Dosen pengasuh dan pelatih mengarahkan kebersihan tangan. Dosen pengasuh pelatih mengarahkan menggunakan masker. Dosen pengasuh pelatih melakukan penerapan social distancing. Dosen pengasuh pelatih tidak bepergian dan berkumpul dengan banyak orang selama masa pandemi. Ini dia. Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini berbeda. Nah, ini. Ini dia. Ini. Ya. Nah, item 11 ya, yang ada di sini tadi. Ya. Item 11 itu kan awalnya dia masuk di pelayanan bidang protokol COVID. Tetapi ternyata ketika kita pakai exploratory factor analysis, item 11 ini masuk di faktor 2, yaitu di bidang umum. Karena memang item ini pernyataannya itu tidak mengukur protokol COVID, pelayanan protokol COVID, tapi dia itu mengukur pelayanan bidang umum. Ya, ini dosen pengasuh dan pelatih mengarahkan dalam setiap kegiatan selama masa pandemi COVID. Ya. Jadi item ini dia tidak sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia itu mengukur pelayanan protokol COVID. Ya. Karena memang dia itemnya bukan untuk mengukur pelayanan bidang protokol COVID. Ini. Jadi terbukti bahwa item 11 ya, itu sebenarnya bukan item untuk mengukur pelayanan bidang protokol COVID, tapi item untuk mengukur pelayanan bidang umum. Karena dia masuk di sini. Faktor loading dia lebih besar di sini. Ya, faktor loading dia lebih besar di sini. Di sini. Nah, faktor loading ini faktor loading ini sebenarnya untuk mengukur tingkat keeratan hubungannya antara item ini dengan dengan dimensinya ini. Biasanya diukur paling tidak dia di atas 0,5 atau 0,4 juga masih bisa dipakai. Nah, ini untuk mengukur keeratan. Nah, ini jadi terbukti bahwa ketika kita menggunakan exploratory factor analysis atau faktor analisis, terbukti bahwa item 11 itu sebenarnya bukan untuk mengukur bidang protokol COVID, ya, tetapi untuk mengukur bidang umum. Dan itu terdeteksi dari itemnya. Itemnya ini kan bunyi pernyataannya kan sama sekali tidak menunjukkan dia mengukur bidang protokol COVID kan, ya kan? Karena ini dia hanya secara umum saya dia bilang dosen pengasuh pelatih mengarahkan dalam kegiatan selama pandemi COVID. Cuma segitu aja. Tapi kalau item-item yang ini itu benar-benar mengukur layanan bidang protokol COVID, ya kan? Jelas sekali di sini ditulis pernyataannya. Dosen pengasuh dan pelatih mengarahkan menjaga jarak minimal 1 meter. Dosen pengasuh pelatih mengarahkan kebersihan tangan. Dosen pengasuh dan pelatih mengarahkan menggunakan masker. Dosen pengasuh pelatih melakukan penerapan social distancing. Dosen pengasuh dan pelatih tidak berpikir dan berkumpul dengan banyak orang. Ini semua adalah item untuk mengukur protokol COVID. Tapi kalau item 11, ini bukan untuk mengukur layanan bidang protokol COVID. Justru dia ini untuk mengukur bidang umum sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak tepat bahwa item 11 ini itu untuk mengukur pelayanan bidang protokol. Dan ini kalau kita lakukan pakai korelasi item total tadi, itu tidak akan teridentifikasi, teman-teman. Tidak akan teridentifikasi. Ya. Untuk mengidentifikasinya, apakah betul item 1 sampai 5 ini mengukur pelayanan umum, item 6 sampai 11 ini mengukur bidang pelayanan protokol COVID, itu hanya bisa menggunakan analisis faktor. Kembali lagi ke sini, ya, bahwa validitas itu adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur instrumen kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, untuk mendapatkan tingkat ketepatan itu, tidak bisa menggunakan korelasi item total. Tingkat ketepatan hanya bisa menggunakan salah satunya adalah analisis faktor, yaitu exploratory factor analysis maupun confirmatory factor analysis. Nah, hasil dari exploratory factor analysis ini bisa kita
lanjutkan menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, misalnya begini, saya pakai confirmatory factor analysis, kita ingin membuktikan benar nggak ya? Ya, kita ingin membuktikan lagi benar nggak hasil yang di exploratory factor itu benar-benar sudah tepat gitu ya, benar-benar sudah tepat. Nah, jadi kita masuk lagi atom 1, 2, 3, 4, 5 tadi, ya, ini dosen pengasuh, ini atom 1, 2, 3, 4, 5 tambah item 11 kan tadi, tambah item 11 kan. Nah, item 11 masuk di sini. Nah, lalu item 6 sampai 10, ya kan? Ya, itu masuknya di faktor kedua, ya kan, benar. Nah, jadi faktor pertama ini adalah pelayanan umum dan pelayanan umum. Lalu yang ini adalah pelayanan protokol COVID, ya kan? Proto- Protokol COVID. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Nah, di konfirmatory faktor analis ini, itu dia menggunakan model fit, kriteria model fit. Kriteria model fit. Nah, kita akan lihat juga reliabilitasnya, lalu AV-nya ya. Nah, kita akan lihat. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu ya. Kita tunggu, tunggu dan tunggu. Kita tunggu, kita tunggu. Ya, nah ini. Nah, untuk melihat kriteria fitnya, itu bisa menggunakan ini, indeks fit. Nah, indeks fit ini biasanya yang digunakan tuh CFI dan TLI. CFI dan TLI ini mesti di atas 0,9. Nah, ini. Dan ini sudah di atas 0,9. Berarti bisa kita katakan ini apa ada fit gitu ya. Nah, model ini fit. Lalu kita bisa menggunakan juga nilai root mean square, RMCA. Nah, ini dia mesti nilainya masih di bawah 0,08, tapi ini masih lebih ya. Lalu kemudian SRMR-nya itu masih di bawah 0,05. Ini sudah di bawah 0,05. Ya, jadi kalau kita menggunakan kriteria model fit itu ada beberapa yang sudah fit ya. Ada 3 yang sudah fit, tapi satunya belum. Jadi sebenarnya ini sudah fit ya, karena lebih banyak yang fitnya, lebih banyak fitnya. Lalu kita bisa menggunakan, kita bisa lihat nilai validitas konvergennya, AV-nya. Nah, AV-nya ini mesti di atas 0,5. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,5 ya, setiap faktornya itu sudah di atas 0,05. Di atas 0,5, sorry, di atas 0,5. Lalu alfanya, reliabilitasnya, nah, reliabilitasnya itu sudah bagus ya. Ini alfanya, alfanya itu semuanya di atas 0,7. Tuh. Jadi bisa kita katakan ini modelnya sudah fit ya. Nah, ini modelnya sudah fit. Modelnya sudah fit. Jadi bisa digunakan ya, bisa digunakan. Nah, itu. Jadi untuk membuktikan validitas ya, itu sangat tidak pas jika kita menggunakan korelasi item total. Karena korelasi item total itu sama sekali tidak membuktikan validitas atau sama sekali tidak membuktikan tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan itu sudah kita buktikan tadi, ya. Kita buktikan tadi, ya. Kalau pada saat kita menggunakan korelasi item total percent, dia tidak bisa membuktikan bahwa item 1 sampai 5 ini mengukur pelayanan umum, item 6 sampai 11 ini mengukur pelayanan bidang protokol. Dan dia tidak bisa membuktikan bahwa item 11 ini sebenarnya bukan untuk mengukur pelayanan bidang protokol COVID, tapi mengukur bidang pelayanan umum. Ya. Korelasi item total tadi. Yang bisa membuktikan bahwa item 11 ini sebenarnya tidak mengukur pelayanan bidang protokol COVID itu adalah analisis faktor. Dan tadi sudah kita buktikan pakai exploratory faktor analisis ya. Ini. Dan ternyata bahwa item 11 ini itu masuknya pada bidang umum sebenarnya. Jadi dia untuk mengukur bidang umum, bukan mengukur protokol COVID ya, pelayanan bidang protokol COVID. Ya. Ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini membantu dan ya mulailah mulailah dari sekarang itu kita menggunakan pengujian yang tepat ya, pengujian untuk membuktikan validitas itu dengan cara yang tepat ya. Coba untuk tidak menggunakan lagi korelasi atom total itu, ya.
korelasi item total person itu untuk menguji validitas item maupun validitas konstruk ya. Tapi mari coba menggunakan analisis faktor ya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.